Halo semuanya, salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya selaku moderator akan memperkenalkan diri beserta teman-teman saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di dalam kelompok ini yaitu ada Ade Farika Sembiring, ada Dahlia Arista, ada Belta Selvi Rahmadi, ada Priscilla Manda Margareta, ada saya sendiri yaitu Rohana Olibur Aritonang, dan ada Fadia Raihana. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Mikroba dengan dosen pengampu yaitu Bu Rahma, kami akan menjelaskan atau membahas tentang sistem transport membran, lebih tepatnya difusi terfasilitasi. Materi yang dibahas pada hari ini yaitu tentang difusi terfasilitasi. Nah, sebelum masuk ke difusi terfasilitasi, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu difusi. Nah, difusi itu sendiri yaitu merupakan suatu perpindahan zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Nah, saat materi yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu difusi terfasilitasi. Nah, difusi terfasilitasi merupakan bagian dari transport pasif. Nah, apa sih itu transport pasif? Nah, transport pasif itu sendiri merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeabel. Dan biasanya pada saat transport pasif ini, kegiatan yang dilakukan itu tidak memerlukan energi atau ATP. Nah, molekul polar besar seperti glukosa dan asam amino tidak dapat berdifusi melewati fosfolipid bilayer, seperti halnya juga ion-ion Na+, atau molekul atau ion-ion tersebut hanya dapat melewati membran melalui celah atau terowongan yang bersifat hidrofilik. Nah, apa sih itu hidrofilik? Hidrofilik merupakan senyawa yang dapat berikatan dengan air atau yang biasa dikenal sebagai suatu bagian yang menyukai air. Nah, yang dapat dibangun oleh suatu protein dan proses difusi ini dinamakan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu channel protein dan carrier protein. Yang pertama, channel protein atau difusi dipermudah dengan saluran protein. Substansi bermuatan melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein atau protein kanal. Protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral. Yang kedua, carrier protein atau difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Protein difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Protein ini disebut pembawa karena protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar. Contohnya asam amino dan glukosa. Jadi, difusi terfasilitasi itu memiliki dua mekanisme, yaitu channel protein dan carrier protein. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas itu merupakan proses transfer zat melalui channel protein. Nah, channel protein ini akan membentuk struktur seperti kanal yang bersifat hidrofilik di membran sel. Kanal ini digunakan oleh molekul atau ion-ion tertentu untuk masuk ke dalam atau keluar dari sel dengan tingkat transportasi yang lebih cepat. Nah, bisa dilihat pada gambar yang atas itu merupakan yang warna ungu itu merupakan channel protein. Nah, di tengah-tengahnya itu terdapat saluran untuk transport zatnya. Lalu di bawahnya itu adalah gambar carrier protein atau protein pembawa. Jadi protein carrier ini akan mengubah bentuk untuk melakukan transport molekul yang sifatnya spesifik terhadap molekul yang akan diangkut. Nah, sehingga molekul yang tadinya berada di luar sel akan terbawa masuk ke dalam sel. Nah, tingkat transportasi zatnya itu lebih lambat daripada channel protein. Bisa kita lihat di gambar. Jadi di sini molekulnya itu masuk ke dalam protein carrier, kemudian nanti protein carriernya itu akan membawa molekul itu masuk ke dalam sel. Nah, mari kita lihat bagaimana proses dari
difusi terfasilitasi ini. Difusi terfasilitasi ialah difusi yang dibantu oleh protein pembawa seperti glukosa. Nah, glukosa ini akan dibawa pada lumen usus. Caranya ialah glukosa akan diikat oleh protein pembawa, lalu protein pembawa akan mengubah bentuknya dan mendorong glukosa. Glukosa ini akan didorong masuk ke dalam sel. Nah, setelah itu, protein pembawa akan mengubah bentuknya menjadi seperti semula. Contoh dari difusi terfasilitasi seperti pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran dari sel bakteri memiliki sifat impermeable yang dimana tidak dapat dilalui oleh laktosa. Selang dari beberapa menit, bakteri tersebut membentuk enzim dari sel permease, yaitu suatu sel protein. Enzim permease inilah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa sehingga laktosa dapat masuk melalui membran sel. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami bahas adalah difusi terfasilitasi termasuk ke dalam transfer pasif, di mana transfer pasif sendiri adalah mekanisme perpindahan zat yang tidak memerlukan energi atau ATP. Difusi terfasilitasi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu dengan channel protein atau difusi dipermudah dengan saluran protein dan carrier protein atau difusi dipermudah dengan pembawa atau transport. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.